Momo benar-benar tidak berkutik ketika salah seorang bapak cabul mengekang kedua tangan dan menenggelamkannya ke dasar kolam. Walau kepalanya pusing, namun Momo berhasil melepaskan kekuatan espernya hingga membuat kepala patung ular di kolam hancur serta menabrak kepala si bapak cabul itu dengan sangat keras. Tidak berhenti di situ, patung ular tersebut meledak dan memuntahkan semburan air panas. Walau dikeroyok dan terus dikejar, namun anehnya Momo selalu mendapatkan keberuntungan yang sulit dijelaskan. Para bapak cabul tiba-tiba saja kejatuhan pagar dan dinding kayu. Momo tidak menyangka kalau pemandangan di balik pagar dari pemandian air panas ini benar-benar sangat indah. Tanpa disangka nenek Turbo malah berendam santai di dalam kolam. Dan tentu saja hal ini membuat Momo begitu kaget. Gadis itu pun bertanya bagaimana si nenek bisa berada di tempat ini. Ternyata sebelumnya nenek Turbo menguping obrolan Seiko dan dia langsung paham bahwa alamat rumah Jiji merupakan daerah pemandian air panas yang cukup terkenal. Oleh karena itulah Turbo menyelinap secara diam-diam ke dalam tasnya Momo. Terkait dengan bobroknya bangunan dalam pemandian ini, nenek Turbo sama sekali tidak peduli. Sepertinya sangat jelas kalau Momo mendapatkan keberuntungan karena kehadiran nenek Turbo. Sesaat kemudian beberapa orang dari serikat dagang datang memeriksa keadaan pemandian air panas. Mereka begitu kesal setelah menyadari bahwa kerusakan ini diakibatkan oleh bapak-bapak edan dari keluarga Kito. Jelas saja bapak-bapak cabul itu segera lari tunggang langgang. Momo yang kesal berharap serikat dagang dapat menangkapi preman-preman itu. Momo lantas berterima kasih pada nenek Turbo karena sangat membantu. Tapi si Turbo sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Kebetulan dia hanya memiliki wadah keberuntungan saja. Di tengah jalan Momo bertanya pada Turbo mengenai kondisi rumahnya Jiji. Menurut nenek Turbo, rumahnya Jiji terlihat sangat amat buruk, di mana rumah tersebut menyerap darah manusia yang lumayan banyak. Sementara itu Jiji dan Okarun masih terlihat bingung dengan kondisi di balik tembok ruangan rahasia. Saat ini Okarun hanya bisa menyarankan pada Jiji untuk menunggu kedatangan Momo. Keduanya pun begitu kaget ketika mendengar suara bel yang menandakan adanya tamu. Jiji yang mengira bahwa itu adalah Momo langsung saja membukakan pintu. Tapi sayangnya tamu itu bukanlah Momo, melainkan para nenek-nenek aneh yang merupakan tuan tanah dari keluarga Kito. Okarun tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sementara Jiji hanya bisa tersenyum masam melihat tingkah para nenek yang begitu angkuh. Bagaimana tidak, para nenek menghina sambil memakan jajan milik Okarun dan Jiji. Seorang nenek yang diketahui bernama Naki bahkan lebih parah dalam menghina. Menurutnya seluruh tanah di tempat ini adalah milik keluarga Kito. Jadi semua orang yang tidak memiliki tata krama pada keluarga Kito wajib diberi pelajaran. Wanita tua itu menekankan bahwa Jiji harus memperlakukan keluarga Kito dengan baik. Apalagi keluarga Kito sudah berbaik hati dengan menggratiskan uang sewa rumah ini. Jiji hanya bisa mengangguk saja. Okarun berbisik pada Jiji untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jiji menjawab bahwa rumah ini adalah kontrakan. Jiji meminta agar sewa rumah ini digratiskan selama orang tuanya dirawat di rumah sakit. Jadi inilah alasan utama mengapa Jiji begitu nurut pada keluarga Kito. Untungnya lubang di tembok segera ditutupi dengan poster pemain bola. Jika sampai ketahuan kalau di situ ada lubang, Jiji meminta Okarun untuk pura-pura tidak tahu saja. Sesaat kemudian Naki bertanya pada Jiji mengenai kepergiannya beberapa hari yang lalu. Naki sangat kesal karena Jiji tidak meminta izin dulu. Dengan akal bulusnya Jiji berkata kalau dia hanya menjemput Okarun yang ingin main ke rumah ini. Naki memiliki firasat bahwa Jiji berusaha memanggil pengusir hantu lagi. Mendengar hal ini para nenek keluarga Kito langsung kesal dan marah. Mereka semua menegaskan bahwa di dalam rumah ini tidak mungkin ada roh hantu atau semacamnya. Jiji pun berusaha menenangkan amarah keluarga Kito, tapi Naki malah menunjukkan senjata laras panjangnya. Jelas saja Jiji panik ketika Naki mengerahkan senjata itu padanya. Pemuda itu berkata kalau senjata api tidak boleh ditodongkan sembarangan supaya tidak ditangkap polisi. Tanpa disangka seorang polisi tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini. Polisi bernama Suru itu hanya diam saja melihat Naki menodongkan senjata api pada Jiji dan Okarun. Ternyata Suru adalah polisi korup yang membantu melepaskan para bapak-bapak cabul yang sebelumnya mengganggu Momo.
Seorang bapak bernama Juichi lantas merangkul Jiji untuk menanyakan pergi kemana saja Jiji beberapa hari ini. Jiji pun menjawab bahwa dia hanya main ke rumah teman saja. Juichi menegaskan bahwa dia tidak suka dibohongi. Lelaki itu lantas bertanya tentang Okarun. Jiji pun hanya menjawab bahwa Okarun adalah teman baik yang ingin main ke rumah ini saja. Juichi kemudian bertanya pada Okarun mengenai tim sepak bola kesukaan Jiji. Sebagai teman yang baik, Okarun seharusnya paham mengenai pertanyaan sepele ini. Kondisi ini pun membuat Jiji berkeringat dingin. Dengan begitu gugup, Okarun menjawab kalau tim kesukaan Jiji adalah Saint Germain. Untungnya Juichi percaya dengan jawaban itu. Dia pun sangat yakin kalau Okarun adalah teman baiknya Jiji. Jiji benar-benar lega karena Okarun melihat poster pemain bola kesayangannya di tembok. Tapi situasi masih tidak baik-baik saja. Apalagi si Naki mulai bertanya-tanya mengenai Momo. Jiji menyampaikan bahwa dia tidak membawa seorang gadis. Jawaban itu pun membuat Naki dan yang lainnya naik pitam. Apalagi si Jiji sudah mulai berani berbohong. Di sisi lain, Momo mengunjungi sebuah kuil yang menyembah sosok Tsuchinoko. Di situ dia pun bertemu dengan pemuda yang bernama Manjiro. Tanpa pikir panjang, Manjiro membuka pintu kuil dan menunjukkan wujud Tsuchinoko pada Momo. Momo langsung kecewa dengan penampakan Tsuchinoko di hadapannya. Manjiro menjelaskan mengenai literasi yang berkembang di tempat ini. Ada kepercayaan terhadap ular besar, di mana jika ular besar yang tinggal di gunung berapi dibiarkan lapar, maka diyakini gunung akan meletus. Pada zaman dahulu kala, orang desa sudah biasa mengirimkan tumbal seorang anak demi menahan rasa lapar ular besar. Hal inilah yang menyebabkan gunung berapi di tempat ini tidak pernah meletus dalam waktu 200 tahun. Bahkan tempat ini mendapatkan berkah berupa pemandian air panas. Parahnya, Tsuchinoko sendiri adalah cerita yang dibuat-buat agar dapat menarik para wisatawan ke tempat ini seperti si Momo. Jelas saja Momo sangat kesal dengan fakta ini. Manjiro pun memiliki tugas untuk menceritakan kebenaran ini agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Di sini Manjiro mendapatkan ide yang sangat cemerlang setelah menerima saran dari Momo di mana dia bisa menceritakan secara gamblang mengenai fakta ini di kanal YouTube miliknya. Setelah mengetahui informasi tentang Tsuchinoko, Momo pun memutuskan kembali ke rumahnya Jiji. Gadis itu berharap Okarun dan Jiji bisa menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Momo pun memasuki rumah dengan begitu gembira. Namun betapa kagetnya dia setelah menemukan kedua sahabatnya tergeletak tidak berdaya di lantai. Momo juga syok melihat para bapak-bapak cabul yang pernah mengeroyoknya di pemandian air panas. Tanpa pikir panjang, gadis itu menendang dan menghajar bapak-bapak cabul dari keluarga Kito itu dengan begitu brutal. Walau sudah mengerahkan kekuatan terbaiknya, namun Momo akhirnya terkekang dan terpukul. Ketika kesadarannya menurun, tanpa diduga nenek Turbo bangun dengan penuh amarah. Jugena yang mengunci Momo nampak kaget dan terpeleset hingga kepalanya membentur meja. Nenek Turbo sangat kesal karena tidurnya terganggu. Walau bisa terlepas dari kondisi buruk, namun Momo tidak bisa bersantai-santai karena Naki Kito segera menyerangnya. Walau fisiknya kecil dan pendek, namun Naki merupakan fighter yang sangat cepat dan kuat. Wanita itu terus menyerang Momo tanpa ampun. Dia bahkan bisa menghindari berbagai serangan Momo dengan begitu enteng. Teknik Taijutsu Naki membuat tubuh Momo terpental hingga menghancurkan dinding sebelah. Dan ternyata Momo terhempas hingga menyeruak ke dalam ruangan rahasia yang sebelumnya ditemukan Jiji dan Okarun. Naki dibuat penasaran dengan kekuatan psikis Momo. Dia cukup sadar kalau Momo bukanlah pengusir hantu. Wanita itu menyimpulkan kalau kedatangan Momo hanyalah untuk menghancurkan festival yang sudah dipersiapkan keluarga Kito. Desa ini sudah dilindungi oleh keluarga Kito secara turun-temurun. Jadi si Naki tidak akan membiarkan Momo lolos begitu saja. Wanita tua itu mengungkapkan bahwa desa ini selalu aman dari erupsi karena keluarga Kito sudah memberikan tumbal pada ular besar. Jika keluarga Kito tidak melindungi tanah ini, maka desa ini sudah tenggelam di dalam magma sedari dulu. Di sini Momo mulai menyadari bahwa keluarga Kito adalah keluarga yang menumbalkan manusia demi kepentingan mereka sendiri.
Naki berkata bahwa dulu ada altar suci di tempat ini, di mana penumbalan manusia juga dilakukan di tempat ini. Meski fisik dan bangunan altar berubah seiring zaman, namun rumah ini tidak lain dan tidak bukan adalah altar yang dimaksud. Keluarga Kitu bertugas memancing tumbal masuk ke dalam rumah serta mempersembahkannya pada si ular besar. Momo kini memahami mengapa kedua orang tuanya Jiji sampai koma. Naki pun berencana untuk menumbalkan Momo, Jiji, dan Okarun pada si ular besar. Tiba-tiba saja lantai yang dipijak Momo berubah menjadi pasir dan mulai menelan apapun di atasnya. Momo pun mengeluarkan kekuatan espernya untuk meraih dinding dan segera keluar. Walau berhasil keluar, tapi keluarga Kitu segera memukul Momo hingga jatuh kembali. Tanpa diduga, Jiji dan Okarun bangkit dan berusaha mendorong Naki beserta keluarga Kitu masuk ke dalam pasir dengan sebuah sofa. Ketika Okarun berusaha menyelamatkan Momo, tanpa diduga semuanya malah jatuh bersamaan dengan seluruh keluarga Kitu. Seakan tidak percaya, semua orang jadi kebingungan karena di bawah altar terdapat reruntuhan bangunan kota yang aneh. Momo dan Okarun segera menolong Jiji yang sedang bertahan di sebuah atap bangunan tua. Sayangnya Jiji terjatuh dan Momo sama sekali tidak bisa meraihnya. Untungnya Jiji tidak terluka parah karena dia terjatuh di atas seonggok daging empuk. Ternyata Jiji terjatuh di atas tubuh si ular besar. Jelas saja Momo, Okarun, dan Jiji nampak begitu tegang. Parahnya, keluarga Kitu tiba-tiba berpose aneh dan menjelaskan pada si ular besar bahwa mereka adalah pemujanya. Naki juga menegaskan bahwa si ular besar harus memangsa Momo, Okarun, dan Jiji serta membiarkan keluarga Kitu tetap hidup. Setelah melihat sosok ular besar dengan seksama, Okarun langsung sadar bahwa sosok tersebut adalah cacing maut Mongolia. Informasi makhluk tersebut terlihat jelas di buku rahasia Uma Okarun. Ular besar merupakan cacing raksasa pemakan manusia yang konon hidup di gurun Gobi. Tapi seharusnya panjang makhluk itu hanya 1,5 hingga 2 meter saja. Tentu saja fakta itu jauh sekali dengan sosok ular besar mengerikan yang ada di tempat ini. Walau sangat kesal, namun Momo menjelaskan pada keluarga Kitu bahwa mereka salah menyembah dewa. Tapi keluarga Kitu tidak mau mendengarkan, dan mereka terus melakukan kegiatan ritual anehnya. Alhasil mereka semua disantap oleh si cacing raksasa. Melihat situasi yang semakin gawat, Jiji dan yang lainnya segera bersembunyi dan memasuki salah satu bangunan. Anehnya, Momo dan Okarun terlihat sangat kesakitan ketika mereka berada di dalam bangunan. Jelas saja situasi ini membuat Jiji sangat kebingungan. Sinar cacing raksasa membuat Okarun kehilangan akal dan memicu perubahan dirinya menjadi turbo. Amarahnya benar-benar tidak terkendali, dan secara perlahan dia mulai mengincar Jiji.